Iya. Ini tanda tangan dulu Pak Supir. Ya. Oh, ibu. Si kuliah. Oh, SMA. Rudi. Wah, ini yang kasih ibu. Kasih. Apa kabar? Oh, salam kenal Bu Bibi. Gurunya Abi. Satu-satu sih. Dia yang mandi. Ya baik, sebelum memulai acara kita akan sama-sama berdoa dulu. Saya mohon Ibu Jenny bisa membuka di dalam doa. Shalom. Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami di Malang untuk mengadakan acara ini. Sebelumnya kami mohon maaf kalau banyak kekurangan. Jadi kita melakukan semuanya ini hanya untuk Tuhan. Jadi kita sama-sama ya. Kita buka dulu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini, di mana kami bisa berkumpul bersama di tempat ini. Kami mau Tuhan Engkau hadir dan Engkau Tuhan yang melawat kami semua dan memberikan sukacitamu sehingga kami bisa menikmati waktu kami di sini Tuhan. Hari ini dari awal hingga akhir acara kami yakin dan percaya Tuhan penyertaan-Mu akan ada karena kami Tuhan adalah anak-anak yang Engkau kasihi dan kami percaya Tuhan Engkau akan memberikan kepada kami kasih-Mu dan berkat-Mu sehingga kami pulang dengan penuh sukacita dan mengerti bahwa Engkau begitu baik untuk kami. Kami serahkan semuanya kepada Engkau ya Allahku. Kami percaya Engkau akan mengawal acara ini Tuhan. Kami hanya berusaha, tapi kami percaya Engkau yang akan pimpin sehingga semuanya dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih Yesus, kami serahkan sekali lagi semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, kita sekarang mau memuji Tuhan. Kita akan masuk dalam pujian. Ibu Ira dan teman-teman singan boleh. Shalom, selamat siang ibu-ibu yang terkasih. LOM, be strong in the Lord. Haleluya. Saya percaya dan saya yakin bahwa kita semua yang ada di sini, baik yang dari Surabaya, yang dari Malang, dan yang dari Pasuruan masih OTW ke tempat ini, saya percaya semuanya sudah Tuhan berkati. Haleluya. Pagi hari ini untuk memberikan semangat dan sukacita biar badan kita happy terus, saya mau mengajak kita bersama-sama menyanyikan lagu dan mendeklarasikan bahwa Tuhan Yesus ojo dibanding-bandingke. Haleluya. Gusti Yesus kau dibanding-bandingke. Saing ke rabakal kalah tak eloni nganti tekan hatiku ya Gusti
percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar. Amin. Ya, hari ini sebelum firman Tuhan ya, kita akan mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari Ibu Novi. Kami persilakan. Oke, selamat pagi semuanya. Kenalkan, nama saya Novita. Saya berasal dari Malang. Saya sangat bersyukur karena di hari yang luar biasa ini saya bisa bertemu dan bertatap muka secara langsung dengan LOF di sini ya. Ada yang dari luar kota juga ya. Baru pertama kali saya bisa bertatap muka dengan ibu-ibu di sini. Singkat, saya juga ingin bersharing dengan kehidupan pribadi saya. Karena tema hari ini itu adalah metamorfosis. Gitu. Saya dari kecil itu terlahir dari keluarga yang sangat sederhana. Kedua orang tua saya mengajarkan saya untuk selalu bisa berbuat baik, pokoknya sesuai dengan firman Tuhan gitu kan. Jadi saya ke gereja, rajin ke gereja, membaca Alkitab gitu kan. Tetapi seiring berjalannya waktu, ketika saya tumbuh dewasa, saya merasa kosong hati saya gitu kan. Saya merasa kosong bahwa saya ini sudah rajin ke gereja, sudah berdoa, sudah berbuat baik juga gitu kan. Tapi apa sih yang masih kurang dalam hidup saya gitu kan. Ketika saya sudah lulus sekolah, saya sudah bekerja. Bekerja itu adalah seperti burung yang baru yang baru lahir dan bisa terbang sendiri gitu kan. Jadi saya ini tidak pernah keluar jauh, sekali keluar jauh langsung jauh dan jarang pulang gitu. Iya memang benar, karena setelah saya lulus sekolah, saya langsung bekerja dan saya di situ jarang pulang. Sudah minimal 3 bulan atau 4 bulan saya pulang ke rumah. Dan di sini saya diperhadapkan oleh dunia luar yang saya merasa bahwa dunia luar ini seperti ini gitu kan. Dan di situ saya diperhadapkan bahwa setiap masalah-masalah dalam hidup saya ini saya bingung, Tuhan bagaimana untuk menyelesaikannya gitu kan. Dan bahkan ketika saya berada di tengah-tengah suatu komunitas, saya pernah ditempatkan bahwa saya ada di sebuah komunitas yang di situ adalah komunitas yang, mohon maaf ya, lesbi gitu. Jadi saya kaget, shock loh, seperti ini gitu kan. Tetapi saya berada di situ bukan suatu kebetulan, karena saya di situ untuk teman saya, teman yang sudah saya anggap sebagai kakak saya sendiri, karena saya kan di luar kota, jauh dari saudara, dari keluarga, dan saya memiliki seorang teman yang usianya di atas saya sudah menganggap dia sebagai kakak saya sendiri, gitu. Tetapi teman saya ini ternyata terjerumus oleh pergaulan yang tidak sehat, gitu. Dan di sini dengan tema metamorfosis ini ya, dari telur ada perumpamaan ya, ada gambarnya dari telur menjadi ulat, terus telur kepompong, kemudian ulat, dan menjadi kupu-kupu gitu. Di situ saya mengibaratkan bahwa hidup saya itu berawal dari telur itu ada di rumah saya gitu kan. Kemudian kepompong, Tuhan memberikan saya memperhadapkan saya di suatu posisi bahwa ini loh Novi, kamu harus bisa berubah, karena Tuhan membuat saya menjadikan saya itu memiliki iman yang tidak sekedar percaya saja sama Tuhan gitu, yang tidak saja menjauhi segala larangan Tuhan. Oke, itu saya sudah lakukan di Tuhan bagian saya sudah menjauhi segala larangan Engkau, apapun yang tidak Engkau kehendaki, saya taat pada Engkau gitu kan.
Tetapi Tuhan selalu memberikan saya masalah demi masalah. Itu gimana sih seorang Novi harus bisa mengatasi masalah ini? Dan itu adalah saya anggap itu adalah perubahan hidup saya, terutama perubahan iman saya. Bagaimana saya bisa mencapai suatu iman yang tidak serupa dengan dunia gitu kan. Memang benar saya di tengah-tengah orang yang pergaulannya yang buruk gitu kan. Tetapi saya bersyukur bahwa banyak orang-orang yang selalu mendukung saya gitu kan. Dan ketika saya berdoa, Tuhan memberikan saya kebijaksanaan, hikmat gitu, bahwa saya bisa memilih di tengah-tengah pergaulan buruk. Saya bisa memilah-milah, inilah yang terbaik, inilah yang buruk. Yang buruk jangan dicontoh, dan yang terbaik lakukanlah gitu kan. Dan saya juga keingat juga bahwa di tahun kemarin, di tahun 2022 kemarin, itu adalah masa di mana paling terberat saya gitu. Jadi saya sampai mengeluh, Tuhan, bagaimana saya bisa menghadapi semua ini gitu. Tetapi saat ini saya percaya bahwa Tuhan menyertai saya di tahun yang sangat berat itu, yang sangat sulit itu, sehingga saya bisa tidak serupa dengan dunia, tetapi saya bisa memiliki karakter seperti Yesus. Seperti itulah. Semoga sharing yang sangat singkat ini bisa memberkati saudara semua di sini. Terima kasih. Tuhan memberkati. Luar biasa. Terima kasih Bu Novita atas kesaksiannya. Memang dalam Tuhan kita selalu ada perlindungan dan hikmat kebijaksanaan dalam menghadapi dunia ya. Baik, untuk kesaksian yang kedua, saya persilakan untuk Ibu Newi dari Pasuruan. Waktu dan tempat saya persilakan. Puji Tuhan, shalom. LOF. Puji nama Tuhan, kayaknya kurang semangat ya, karena naiknya ini tinggi sekali dan dapat dimaklumi. Kalau saya sudah biasa, karena saya menggembalakan di desa di lereng Gunung Semeru, Malang Selatan, dan kekuatan Tuhan selalu baru. Puji Tuhan, shalom. Yang mau saya saksikan di sini, saya menceritakan bagaimana Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup mengadakan yang tidak bisa menjadi bisa. Pada hari Senin kemarin, selama ini saya menggembalakan kalau berangkat dari Pasuruan menuju ke Malang Selatan, Ampel Gading, jadi lingkari jalan. Dan setelah pelayanan di Malang Selatan, saya harus cepat-cepat masuk tol Pakis untuk menuju ke Bangil Pasuruan, karena saya dipercayakan lagi untuk melayani yang gereja diaspora yang berada di Bangil Pasuruan. Dan berangkat pagi, pulang malam gitu. Tapi untuk pelayanan tidak masalah, harus tetap kuat di dalam Tuhan. Dan pulang sampai rumah hari Minggunya malam sampai jam 10 sampai rumah, badan saya ini pegel-pegel, capek semua, sakit semua. Malam tidak bisa tidur, capek, rasanya sakit semua. Dan paginya saya bilang, sore belum berangkat kerja, saya bilang coba cek dulu kolesterol saya dengan asam urat, karena di sini terasanya tarik-tarik. Dan ketika dicek itu kolesterol saya 265 dan asam uratnya 12,5. Teman saya asam uratnya waktu 9 saja dia sudah tidak bisa berjalan, sudah istilahnya stroke ringan. Dan kalau saat ini saya bisa hadir, semua karena anugerah Tuhan. Saya percaya bahwa perubahan demi perubahan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, ketika kita responi rencana Tuhan, agar kita juga memiliki pola pikir yang berubah, bahwa ada sakit penyakit pasti ada mujizat Tuhan. Mujizat selalu menyertai kita, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, apalagi kita melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita dengan setulus hati, dengan semangat, maka pemulihan Tuhan pun akan terjadi dan mujizat akan bekerja dan mengikuti langkah-langkah kehidupan kita. Untuk itu kita harus tetap be strong in the Lord, karena Dia kekuatan kita, Dia penolong kita,
Dia penyemangat kita untuk kita tetap melayani dan melakukan tugas dan panggilan Tuhan dimanapun kita berada. Saat ini saya bisa berdiri di tengah-tengah ibu-ibu yang dari kota-kota ya. Saya nggak kalah gitu loh bahagianya. Karena melayani Tuhan itu nggak di kota saja yang diberkati, tapi di desa-desa sekalipun diberkati Tuhan. Karena janji Tuhan itu ya dan amin bagi kita. Tetap semangat di dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, mau di desa, di kota, di pelosok, Tuhan kita Tuhan yang sama. Amin. Puji Tuhan. Untuk selanjutnya, kesaksian selanjutnya, kita akan panggil Ibu Yeni dari Surabaya. Ya, saya persilakan, kita kasih slot ya. Shalom. Kok jadi ya kesaksiannya? Padahal saya nggak ada persiapan sih, Mas. Soalnya saya awalnya kesini kan ragu-ragu mau datang apa enggak, bisa apa enggak. Tapi puji Tuhan ternyata detik-detik terakhir itu saya ada dapat tumpangan. Apa ya yang mau saya saksikan mungkin mengenai tema hari ini tentang apa metamorfosis ya, perubahan. Kalau istilahnya itu perubahan secara fisik ya, tapi ini mungkin saya bicara mengenai perubahan budi pekerti, perubahan diri saya ya. Dulu saya itu memang dari kecil sudah agama Kristen dan saya sudah ikut dengan kegiatan sekolah minggu sampai saya dewasa. Dengan cerita sampai saya dewasa menikah, ya saya masih ikut Kristen ya. Tapi Kristennya istilahnya sesuai dengan pemerintah, pokoknya di KTP itu status agama Kristen gitu ya. Sampai saya punya pindah di Surabaya, memang bukan satu kebetulan. Saya tuh dipertemukan di wadah LOF ini, satu komunitas di mana saya dulunya itu nggak punya komunitas ya, nggak ada komunitas. Saya itu tahunya cuma seminggu sekali ke gereja, ya sudah pulang, bantu suami sebagai ibu rumah tangga, bantu suami dan sebagainya. Karena dulu saya juga ini ya, saya suka melihat kehidupan yang real, kehidupan yang nyata yang saya lihat. Dan saya bukan merasa bahwa hidup saya itu baik, perilaku saya itu baik, saya enggak. Tapi kadang-kadang dalam kehidupan kita itu kita kan biasa lihat dengan mata kepala kita sendiri, kehidupan di sekitar kita. Kadang kita lihat orang ini kok pintar ya bicara tentang Kristen, tentang rohani, tentang ini, tapi dibalik itu kehidupannya bagi saya nih, kok lebih baik saya ya dibanding dia gitu loh. Saya nggak pernah nyakitin orang, saya nggak pernah berbuat dosa, saya juga nggak pernah ganggu orang. Ya itu menurut saya sudah baik hidup saya dibandingkan mereka yang bisa berkata-katanya rohani. Kelihatannya bagi saya 80% orang ini hidupnya rohani dan patut dicontoh, tapi ternyata dibalik itu kok enggak sesuai ya, saya ngomong gitu. Dan itu menguatkan saya bahwa hidup itu udah sebaik apa yang kita ungkapkan gitu loh ya. Itu menguatkan saya bahwa saya itu bilang nggak ikut komunitas lah. Saya pikir gini ya, hidup ini jauh lebih baik daripada saya menjadi seorang yang munafik. Casingnya aja saya ini baik, tapi di belakangnya itu enggak. Tapi ternyata ya itu juga salah. Setelah saya bukan satu kebetulan saya dipertemukan di wadah ini, mungkin rencana Tuhan ya, saya masuk di sini untuk memperbaiki paradigma saya ya. Saya rasa tidak cukup itu aja. Dan saya dulu masuk di LOF ini, saya cuma keinginan tahu saya aja, apakah komunitas ini sesuai dengan apa yang dibicarakan. Ini komunitas yang baik. Isinya yaitu tentang rohani ya. Awalnya saya cuma ikut-ikutan aja. Saya diajak ke Meme dalam satu komunitas, ikut kegiatan-kegiatan, ternyata ya tuh ya saya dibentuk ya. Ternyata banyak hal-hal yang menurut saya itu baik, ternyata tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saya bersyukur saat ini saya boleh mengkoreksi diri saya sendiri apa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan saya suka, saya senang
saya masuk dalam wadah LOF ini. Nah, oke, itu aja mungkin saya punya kesaksian. Dan Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Yeni. Memang LOF itu luar biasa ya Ibu ya. Saya punya anak masih usia 3 tahun. Saya udah pesenin sama dia, nanti dia punya istri, dia harus masuk LOF. Baik Ibu-ibu, sebentar lagi kita mau saksiin tayangan tentang visi misi LOF ya. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali, bersekutu bersama-sama dalam wadah Ladies of the Fellowship yang kita kenal sebagai LOF. LOF merupakan persekutuan para istri anggota FGP MFI. LOF merupakan wadah bagi para istri untuk dapat berbagi kasih, bersaksi pengalaman hidup sebagai pasangan FGP MFI. Tujuan daripada Ladies of the Fellowship untuk memaksimalkan fungsi dan peran LOF sebagai istri FGP MFI dalam menopang visi misi FGP MFI yang dijalankan oleh pasangannya. Misi pelayanan LOF menyadari panggilan Tuhan sebagai istri FGP MFI ketika Tuhan memanggil suami untuk melayani dalam wadah FGP MFI. Kita sebagai istri yang telah dipersatukan Tuhan hendaknya mendukung dalam sebagai tiang doa, mendukung pelayanan dalam wadah Full Gospel dengan aktif, dengan membagikan majalah suara, mengikuti bersama dengan pasangan kita, suami kita dalam setiap pertemuan couples meeting. Yang ketiga, memberikan para istri FGP MFI untuk memperlengkapi kerohaniannya dengan belajar firman Tuhan bersama, bertumbuh bersama, belajar mengenal Tuhan lebih lagi untuk mempunyai karakter seperti Kristus. Adapun aktivitas LOF, yang pertama mengadakan pertemuan LOF seperti saat ini, mengadakan pertemuan doa syafaat setiap hari Jumat siang jam 2 ataupun morning prayer setiap hari Senin dan ataupun morning prayer yang diadakan oleh setiap chapter setiap hari. Yang lain adalah mendampingi pasangan atau suami dalam mengikuti early friend leave ataupun mendampingi suami dalam mengikuti konvensi nasional. Biarlah dengan wadah LOF ini kita boleh bertumbuh bersama-sama, melayani bersama-sama dan menjadi berkat dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Tuhan Yesus memberkati. Kita langsung Lanjut ke sharing firman. ya, di Tuhan langsung saja kita serahkan pada Ibu Elis Elis ya. silakan. Si Bu Novi, Ibu Anita ya, terima kasih. LOF Loyo ya. LOF Be strong in the Lord. Ibu-ibu, saya maaf ya, saya bawa kerpean. Ini juga bagian dari metamorfosis yang akan kita pelajari hari ini ya. Saya melihat di sini banyak hamba-hamba Tuhan loh. Ada Bu Maya, ada Bu Newi, Bu Siani, dan masih banyak lagi saya percaya ya. Tapi saya mau dipakai Tuhan. Kita semua mau bermetamorfosis ya pagi hari ini ya. Tepuk sebelahnya. Sudah bermetamorfosis ya. Saya diberkati dengan kesaksiannya tadi Yeni ya, terakhir luar biasa ya, bagaimana Tuhan. Saya tahu Yeni ya, dulu dia paling takut katanya kalau berdiri di depan, tapi ketika berdiri di depan luar biasa ya, Tuhan yang luar biasa ya bekerja dalam diri Yeni, dalam diri kita semua. Terus tadi ada Ibu Novi ya yang kesaksian, Bu Newi, terima kasih, sangat memberkati ya. Kita kan belajar bersama-sama, tema hari ini adalah metamorfosis ya. Kita tahu metamorfosis ini dari kata Yunaninya itu berubahlah. Berubah itu berasal dari kata metamorphose. Saya tulis di sini ya, karena saya akan berusaha menyelesaikan dengan cepat. Nah, dari kata dasarnya metamorpho, artinya to change into another form, to transform ya.
to transfigure, berubah menjadi bentuk lain, transformasi berubah bentuk. Mungkin bisa ditayangkan gambar kupu-kupunya. Nah, tadi Bu Novi ya tadi bercerita bagaimana metamorfose itu berasal dari telur, kemudian menetas jadi larva, jadi ulat dulu ya. Ketika dia sudah menjadi ulat, dia akan menjadi kepompong. Dari kepompong akan menjadi kupu-kupu. Ibu-ibu yang dilihat ini apa ya? Dari gambar ini kira-kira apa kesimpulannya? Bentuknya sama enggak ibu-ibu? Enggak sama ya. Berbeda bentuknya. Jadi intinya metamorfosis itu adalah perubahan total. Berbeda sama sekali dari yang tadinya telur jadi ulat. Kita tahu ulat itu jijik ya. Siapa di sini yang enggak jijik sama ulat ya? Yang dari pertanian mungkin ya, ada enggak? Yang sekolah pertanian. Kalau saya geli ya, jijik gitu. Cipemi jijik ya? Oh, jijik sekali ya, enggak cuma jijik aja. Ulat yang tadinya jalan merangkak berubah menjadi kepompong, diam dalam waktu yang lama. Nah, diam dalam waktu yang lama ya, tidak bergerak. Dari yang tadinya bergerak, diam dalam waktu yang lama. Kemudian dalam waktu yang lama juga dia berubah menjadi seekor kupu-kupu yang cantik. Kalau kita lihat ini hanya satu organisme ya, satu hewan hidup ya, satu makhluk hidup. Tetapi kalau kita melihat sepertinya ada 4 bagian, padahal cuma satu ya. Nah itu yang mau kita belajar pagi hari ini. Minta tolong next slide-nya. Ya, Tuhan itu sumber kreativitas ya. Luar biasa ya kalau kita melihat proses alami ini ya. Tuhan kita itu sumber kreativitas. Jadi di sini siapa yang kekurangan hikmah, siapa yang bingung, yang nggak punya talenta mungkin ya, minta sama Tuhan. Tuhan itu sumber kreativitas. Berdoa aja itu sudah talenta. Ibu-ibu disuruh bersaksi itu sudah satu talenta yang luar biasa ya. Tuhan kita luar biasa ya. Proses metamorfosa pada kupu-kupu adalah perubahan yang total. Kita melihat tadi ya. Satu organisme, satu makhluk hidup, ada 4 bagian ya. Butuh waktu, proses, tidak instan, tidak ada perubahan yang langsung balik tangan. Kalau Tuhan iya, Tuhan sanggup membalikkan telapak tangannya umpama kita sakit. Kalau Tuhan mau, hanya dibalik saja sembuh. Hanya diselentik Tuhan mungkin ya langsung sembuh. Tapi kita manusia ya, kita masih daging ini butuh yang namanya waktu, proses dan juga beresiko. Begitu juga dengan manusia lama menjadi manusia yang baru. Ada di sini yang langsung berubah drastis dari manusia yang lama langsung berubah celing ikut LOF gitu ya, mungkin baru 1 minggu, wah langsung berubah luar biasa. Ada yang gitu ibu-ibu? Saya mau ikut. Sampai hari ini pun saya juga masih berubah ya. Nah ini juga saya mau ucapkan bagian dari metamorfosis ibu-ibu. Saya sebetulnya saya merasa, nah itu nanti kita belajar ya, saya merasa ada yang lebih banyak. Tapi Tuhan itu luar biasa. Tuhan mau pakai kita semua di tempat ini, apapun, sekalipun hanya sebagai pendoa, sebagai pembesuk ya. Tuhan itu mau pakai setiap kita, seperti seekor kupu-kupu yang indah tadi ya. Nah kita baca dalam 2 Korintus 5 ayat 17, kita mau baca sama-sama ya. Ayo, 2, 3. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Di sini dikatakan siapa yang ada di dalam Kristus. Siapa pagi hari ini yang ada di dalam Kristus? Amin. Kita semua ada di dalam Kristus pagi hari ini. Firman Tuhan katakan siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Jadi tidak ada yang made in, yang kuno, yang lama tidak ada ya. Semua baru di dalam Tuhan. Ayo kita tepuk sebelah-sebelahnya. Ditepuk. Ibu, kamu adalah ciptaan yang baru. Semua cantik-cantik, semangat di sini ya. Yang lama itu sudah berlalu. Kalau sudah berlalu ya sudah, tidak usah diingat-ingat lagi ya. Tuhan katakan sesungguhnya yang baru sudah datang. Dari telur menjadi larva, menjadi ulat. Ciptaan yang lama yang mana ibu-ibu? Ciptaan lamanya yang mana Melani? Dari telur menjadi ulat. Telur ya, 100 dapat hadiah. Ikut saya pulang ke Surabaya hadiahnya. Tapi
tapi mobilnya masing-masing. Nah, dari ulat menjadi kepompong, yang lebih lama yang mana? Ulat. Dari ulat menjadi kupu-kupu. Dari kepompong menjadi kupu-kupu. Kepompong. Nah, firman Tuhan katakan, siapa yang ada di dalam Tuhan, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama itu sudah berlalu. Kalau sudah jadi kepompong, bisa enggak ibu-ibu menjadi ulat lagi? Enggak bisa. Sudah jadi kupu-kupu mau jadi ulat lagi bisa? Enggak bisa. Mau balik jadi kepompong bisa? Enggak bisa. Kalau kita ada di dalam Kristus, firman Tuhan katakan, ciptaan yang baru itu sudah datang, yang lama itu sudah berlalu. Tapi seringkali kita manusia daging ini loh, suka itu melihat yang lama-lama terus. Apalagi kalau suami kita bikin kesalahan. Nah itu saya dulu ibu-ibu. Saya suka melihat yang lama-lama dulu. Memang kamu ini tidak berubah. Nah itu loh, manusia. Padahal Tuhan katakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Nah ibu-ibu, ayo kita delete ya. Semua yang lama, yang jelek-jelek itu kita delete semua. Gantikan dengan ciptaan yang baru yang ada di dalam Tuhan. Kenapa ibu-ibu? Karena ada pendamaian dengan Tuhan. Ketika kita menerima anugerah keselamatan. Kalau kita ada di dalam Tuhan, kita menerima karya keselamatan di dalam Tuhan. Amin ibu-ibu ya. Tuhan mati buat kita. Jadi kalau kita ada di dalam Kristus, kita diperdamaikan dengan Tuhan. Tuhan mengampuni semua dosa-dosa kita. Ditebus dari cara hidup yang lama kepada yang baru. Luar biasa ya. Tuhan katakan siapa yang ada di dalam Tuhan, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Kenapa? Karena Tuhan sudah mati untuk kita. Tuhan sudah menebus di atas kayu salib buat kita. Tuhan sudah mendamaikan kita dengan Kristus, dengan Allah. Kristus sebagai pengantaranya ya. Tolong slide yang berikutnya. Nah, dari manusia yang lama menuju manusia yang baru akan terjadi perubahan. Perubahannya apa? Yang paling nampak yaitu tadi yang disaksikan sama Yeni. Karakter ya. Karakter kita ini diubahkan dari yang tadinya seenaknya sendiri, semau-maunya sendiri, menurut dengan kita manusia yang lama. Tuhan ubahkan. Pola pikir kita Tuhan ubahkan. Kalau pola pikir kita sudah diubahkan sama Tuhan, yang keluar apa ketika kita berkata-kata ibu-ibu? Sesuai dengan pola pikirnya Tuhan. Jadi kalau dalam hati kita ini masih banyak manusia lama, pasti perkataan kita akan yang menyakitkan, nyelekit ya. Yang paling terasa siapa ibu-ibu? Orang terdekat. Siapa orang terdekat? Suami, anak, orang tua, saudara, mertua ya. Nah, saya dulu juga sama. Saya sudah mengalami ibu-ibu fase-fase ini. Saya tidak tahu ibu-ibu di sini semua mengalami enggak ya? Nanti kita sharing dalam kelompok ya. Nah, ada perubahan. Kalau perkataan kita sudah memberkati, pasti perbuatan kita menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan katakan kita ini harus serupa dengan Tuhan ya. Ada perubahan dari satu fase ke fase berikutnya. Dari kanak-kanak menuju dewasa. Dari rohani yang kerdil menuju kematangan rohani. Ya, kita belajar bersama-sama. Kalau yang dialami oleh kupu-kupu itu hanya secara fisik ya tadi yang dibilang, hanya secara jasmani. Tapi terlebih kita ini anak-anak Tuhan. Tuhan tentu mau yang rohani ya, yang dari dalam ini loh yang memancar keluar itu. Dari dalam hati kita itu. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ini surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ya. Rasul Paulus mengatakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau satu jangan itu sudah larangan ya, jangan dilanggar. Serupa dengan dunia, kenapa? Rasul Paulus berkata, jangan kamu serupa dengan dunia ini karena kamu adalah ciptaan yang baru, ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Rasul Paulus katakan jangan serupa, tapi kamu harus berubah. Yang meletus ya. Ya, nggak apa-apa jadi yang ngantuk-ngantuk bisa bangun. Ya, kita harus berubah. Rasul Paulus katakan apa yang berubah? Pola pikir kita, pembaharuan budi kita ini loh.
yang harus berubah. Pola pikir yang harus diubahkan. Ketika pola pikir diubahkan, kita berpikir seperti Kristus. Ketika kita berpikir seperti Kristus, firman Tuhan katakan, kita ini dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau pikiran kita dipenuhi terus oleh pikiran Kristus, tentu kita dapat mengerti kehendak Allah itu apa sih. Kalau kita mau marah umpamanya ya, kita mungkin mau marah sama siapa ya? Yang suka marah, kita ibu-ibu suka marah dengan siapa ya? Suami ya, terima kasih kejujurannya. Ya soalnya makan, apalagi pandemi kemarin ya, makan ya ketemu suami, tidur ya ketemu suami. Kemana-mana, apalagi yang rumahnya yang home sweet home katanya ya, yang di mana-mana bisa ketemu lah, itu kan home sweet home ya, ketemu suami terus ya, ketemu belahan hati kita. Nah itu. Nah, kalau pola pikir kita diubahkan, pasti perkataan kita, perbuatan kita akan menyenangkan untuk pasangan kita, orang yang paling terdekat dalam hidup kita ya. Berubah itu melalui pembaharuan budi. Perubahan budi memicu perubahan tingkah laku. Sehingga itu yang mengubah seluruh keberadaan hidup kita. Sehingga kita dimampukan dalam kehendak Tuhan. Gampang enggak ibu-ibu ya untuk melakukan yang baik itu? Gampang enggak ibu-ibu? Susah ya. Karena Rasul Paulus juga katakan, firman Tuhan yang katakan, setiap kali kita ini mau melakukan yang baik, yang jahat itu loh yang kita lakukan. Makanya firman Tuhan katakan harus tinggal di dalam Tuhan. Pembaharuan budi itu oleh apa? Kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita bisa budi kita ini, pikiran kita ini diperbarui kalau kita tidak mau dekat dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita tidak mau setiap hari kita baca firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, itu yang jadi kekuatan kita ya. Sehingga kita dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang sempurna. Tolong slide-nya lagi. Nah, firman Tuhan katakan, Rasul Paulus berkata, jangan kamu serupa dengan dunia ini. Ibu-ibu, kalau kita tahu air laut itu asin atau manis ya? Asin. Tapi ikannya rasanya asin enggak ibu-ibu? Enggak. Jadi sekalipun air laut itu asin, ikan yang ada di dalamnya itu enggak asin. Seperti tadi Bu Novi bilang ya, dimanapun Bu Novi ditempatkan Tuhan, itu tidak akan mengubah status Ibu Novi sebagai anak Tuhan. Tetap ikan itu akan menjadi ikan yang gurih, ikan yang lezat ya, apalagi kalau dari air laut ya, bergizi ya. Nggak ikut asin dia seperti air lautnya ya, nggak ikut jadi garam. Nah begitu juga kita ya. Serupa dengan dunia adalah Galatia 5 ayat 19 sampai 26. Kita mau baca satu-satu ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan. Ibu-ibu jangan dikira percabulan ini cuma punya bapak-bapak loh, punya ibu-ibu. Apalagi hari-hari terakhir ya, di zaman-zaman ini banyak juga ibu-ibu, pasangan-pasangan muda hari-hari yang minta cerai banyak sekali. Kenapa? Pengaruh dari sosmed, pengaruh dari tontonan, bacaan. Nah, yang suka film drama Korea boleh nonton, tapi jangan terlarut ya. Boleh nonton, tidak apa-apa, itu shock terapi kita ya, supaya kita bangun terus ya. Nah, percabulan, kecemaran. Nah, cemar ibu-ibu ya. Apa yang kita tonton, wah kita kepingin seperti artis yang di Korea itu. Jangan lupa umur kita mungkin yang sudah di atas separuh baya ya, 50. Nggak cocok lagi pakai tank top pergi ke mall ya ibu-ibu ya. Nggak cocok lagi pakai mini-mini, kita harus menyesuaikan dengan umur kita ya. Cemar firman Tuhan katakan, hawa nafsu lah itu, mengikuti keinginan hawa nafsu. Sudah cantik masih kepingin cantik lagi, sampai uang suami dihabiskan untuk ke salon. Nah, kasihan suaminya ya, menuruti hawa nafsu, kedagingan ini ya. Penyembahan berhala. Nah, penyembahan berhala ini banyak ibu, termasuk salah satunya mamon, kikir dan pelit. Kalau untuk belanja baju kosmetik, wah enggak apa-apa. Tapi kalau untuk Tuhan, nanti dulu hitung-hitungan dulu. Apa untungnya buat saya? Nah ini, itu menjadi serupa dengan dunia. Pagi hari ini kita mau tinggalkan itu ya. Kemudian sihir, perseteruan.
Nah, yang masih suka berseteru dengan temennya, nah, kenapa suka berseteru, berselisih, iri hati. Wah, tak lihat kamu sebelah saya tambah lama kok tambah makmur ya. Tambah lama tambah dicintai suami saya, lihat suami saya kok kayak gini. Tambah lama kok tambah gelembosi. Nah, mungkin ya, iri hati, awas hati-hati. Itu kita sudah menjadi serupa dengan dunia ya. Amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh memecah kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu Rasul Paulus katakan, ku peringatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, kita hidup harus dipimpin oleh roh. Jika kita hidup dipimpin oleh roh, yang keluar apa Ibu? Buahnya roh juga. Kalau kita hidup dipimpin oleh daging, yang keluar daging juga seperti yang kita baca. Tapi ketika kita hidup dipimpin oleh roh, yang keluar itu apa Ibu? Kasih. Apalagi Ibu? Ayo baca sama-sama. Sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga hidup dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki ya. Jelas ya ibu-ibu ya, apa ini saja saya percaya semua ibu-ibu di sini hafal ya. Kita semua hafal, ini hampir setiap kali kita dengungkan. Tapi prakteknya itu kita mau lakukan siang hari ini ya. Perbuatan daging adalah aktivitas yang harus kita akui, kita sesali dan kita kalahkan oleh pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus yang dianugerahkan kepada kita. Kita percaya bahwa seperti firman Tuhan katakan, siapa yang ada di dalam Tuhan, dia adalah ciptaan yang baru, dipimpin oleh Roh. Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri yang hidup di dalam kita. Setiap kita orang percaya, Roh Allah itu tinggal di dalam hati kita. Berupa Roh penolong, yaitu Roh Kudus. Ketika Tuhan naik ke surga, Tuhan janjikan Roh penolong ya, yaitu Rohnya Allah sendiri yang ditaruh dalam hati kita nih ibu-ibu. Spesial ya, kita dikasih Roh penolong loh, hati Eser. Kita dikasih hati Eser, luar biasa ya. Buah roh adalah hal-hal yang terkait kehidupan kita. Setelah kita mengalami pertumbuhan rohani, itu akan tampak dalam behavior kita, dalam tingkah laku kita, kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, ibu-ibu kenapa kita bisa seperti itu? Karena kita punya DNA-nya Tuhan. Kita ada di dalam Kristus, ditebus tadi loh. Ketika kita ditebus, kita mewarisi DNA-nya Tuhan. Kalau tadi burung tadi ya, Bu Novi cerita ya, burung itu tidak usah diajari terbang. Dia dengan nalurinya sendiri dia akan bisa terbang sendiri. Dengan DNA-nya siapa? DNA-nya burung, dia bisa terbang. Ikan di laut, tidak usah diajari renang, sirip kanan dulu, sirip kiri dulu, tidak usah ibu-ibu. Kalau kita perlu diajari supaya tidak tenggelam ya. Tapi ikan tidak usah diajari, kenapa? Dia mewarisi DNA-nya ikan. Begitu juga dengan kita. Kalau kita mewarisi DNA-nya Tuhan, apa yang kita lakukan yang keluar ini juga harusnya DNA-nya Tuhan ya. Minta tolong slide selanjutnya Bu. Pertumbuhan rohani adalah proses seumur hidup ya. Bukan kalau kita sudah bertumbuh ya sudah kita stagnan sampai di sini, tapi enggak. Tuhan itu luar biasa ya ciptakan kita. Tuhan mau kita ini terus bertumbuh ya, seperti kupu-kupu. Ketika dia berubah menjadi kupu-kupu, dia membantu penyerbukan bunga ya. Kalau ulat makan daun, tapi ketika dia jadi kupu-kupu makannya apa? Madu. Dia menghisap madu, dia membantu penyerbukan, dan itu nanti terus bergulir ya. Nah, telurnya akan menjadi telur dari kupu-kupu akan menjadi larva jadi kepompong jadi kupu-kupu gitu terusnya. Begitu juga dengan kita. Pertumbuhan rohani itu proses seumur hidup. Nanti kalau kita sudah tinggal di 1 kali 2 ya. Nah, sudah dipanggil Tuhan ke Balikpapan, selesai sudah proses kita ya. Jadi terima kasih loh ibu-ibu sama yang memproses kita. Ya terima kasih loh sama suami ya. Dulu saya tidak bisa berterima kasih. Hari ini wah luar biasa, saya melihat suami saya luar biasa. Kenapa? Karena saya mau bermetamorfosis. Saya mau diubahkan oleh Tuhan. Jangan sia-siakan kasih karunia Allah yang selalu kita terima
dengan kembali pada dosa-dosa di masa yang lampau. 2 Korintus 6 ayat 1 dikatakan, sebagai teman sekerja kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia yang telah kita terima ya. Jangan kita menyalibkan Tuhan untuk yang kedua kali. Ketika Tuhan cukup mati sekali untuk kita. Ya namanya daging memang lemah ya. Mungkin ada kalanya kita jatuh. Tapi begitu kita jatuh, ayo kita bangkit lagi. Makanya ibu-ibu jangan jauh dari komunitas. Cari komunitas yang membangun. Seperti tadi Yeni bilang ya. Komunitas yang bisa menumbuhkan kerohanian kita. Sebagai ciptaan yang baru, mulailah hidup yang baru yang penuh dengan kemenangan. Menang dari godaan, lepas dari penghambaan akan dosa. Ya, kita bukan lagi manusia lama, tapi ada Roh Kudus yang membimbing hidup kita untuk pada saatnya kita bisa seindah kupu-kupu jadi berkat. Nah, bagi orang-orang di sekitar kita. Kemana dia terbang orang melihat, wah cantik ya, indah ya. Mendatangkan anugerah bagi yang melihat. Ya, ayo kita tanya sebelah-sebelahnya. Hidup kita sudah mendatangkan anugerah enggak buat orang lain? Sudah mendatangkan anugerah enggak buat suami kita? Nah, ayo kita jadi kupu-kupu yang indah ya. Oke. Ya, next selanjutnya Bu Evi. Nah, ini Ibu ya. Kalau kita mau jadi manusia yang baru, Kolose 3 ayat 9-10 dikatakan, janganlah kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan mengenakan manusia baru. Berarti mungkin kurang naik ya? Bisa naik. Oke. Bisa dibacakan mungkin salah satu dibacakan Kolose 3 ayat 9-10. Saya minta Ibu Maya mungkin membacakan. Atau yang, ya Bu Maya bisa ya. Kolose 3 ayat 9-10. Kolose 3 ayat 9-10. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalibnya. Jadi ibu-ibu dikatakan jangan saling mendustai karena kita sudah menanggalkan manusia yang lama. Kalau kita masih pakai manusia yang baru lagi, kita sudah kalau kita sudah mengenakan manusia baru, tapi kita tanggalkan, kita pakai yang lama lagi. Seperti yang dikatakan tadi, pakai topeng ya, munafik mungkin seperti saya dulu. Nah di depan sepertinya oke, tapi suami saya bilang, kamu tuh kayaknya lemah lembut, tapi sebetulnya hatimu itu keras katanya. Wah itu ya. Kalau mau minta rapot, minta sama suaminya, minta sama orang tua, mertua, mama ya. Nah itu rapotnya pasti mantep gitu. Nah, jangan saling mendustai, tinggalkan manusia lama dan kelakuan, pakai manusia baru. Tuhan mau kita bermetamorfosis menjadi serupa dengan Tuhan, serupa dengan penciptanya ya. Seperti menanggalkan baju itu ada cabul, dusta pikir, ditanggalkan ya kayak kita menanggalkan baju yang kotor, kenakan pakaian yang baru ya. Oke, selanjutnya Bu Evi. Ya, ini gambar ikan tadi ya. Ikan taruh di mana aja tetap enak. Dia tidak akan jadi asin ya. Sekalipun dia dilepas di samudra yang begitu luas, dia tetap jadi ikan yang tidak asin. Ya, malah dia menjadikan sesuatu yang berguna, yang bermanfaat, mendatangkan anugerah bagi nelayan ya. Oke, lanjut Bu Evi. Nah, ini burung tidak usah diajari Ibu. DNA-nya burung ya sudah DNA-nya burung. Begitu juga kita. Ayo katakan lagi kamu DNA-nya Tuhan. Ya, amin. Next Bu Evi. Ya, nah ini Bu, ada satu perumpamaan ya. Kalau tangannya setan itu katanya menulis dengan tinta. Kenapa menulis dengan tinta? Tinta gampang dihapus enggak Ibu? Susah untuk dihapus. Nah, kadang-kadang meskipun saya di sini kadang-kadang saya merasa gini saya merasa tidak layak ya. Masih banyak ibu-ibu yang luar biasa di tempat ini. Tapi ya itu loh, iblis itu seringkali menuduh kita, mendakwa kita, kamu tidak layak, kamu tidak pantas. Apalagi kalau kita mau pelayanan, hati-hati. Sering-sering nanti kita keras sama suami. Saya sering mengalami itu dulu ya, ketika saya masih betul-betul belum bertobat gitu ya. Dan rasanya berat gitu ya, mau maju gitu ya. Berat saya mau, kenapa? Mau kamu loh habis tukaran sama suami kok mimpin pujian gitu ya. Tapi Tuhan itu baik. Ketika kita dalam satu komunitas yang benar,
teman-teman saling menolong, saling mendukung di dalam doa. Mungkin kalau kita jatuh, kita bisa naik lagi. Karena apa? Kita ada di dalam Kristus. Ketika kita ada di dalam Kristus, aman ya. Ketika kita jatuh, Tuhan tidak akan biarkan kita tergeletak. Apapun persoalan kita, apapun problem kita, ketika kita ada dalam Kristus, Tuhan tidak akan meninggalkan kita sendiri ya. Nah, kalau Tuhan itu nulisnya pakai kapur, ibu-ibu. Nah, kalau ditulis pakai kapur, udah selesai lagu ibu ya. Kalau ditulis pakai kapur, gampang nggak ngapusnya ibu-ibu? Gampang, nggak ada gombal, kasih air aja hilang sudah. Nggak ada penghapus, ambil apa kain apa hapus sudah ya. Nah itu, bersyukur ya kita ada di dalam Tuhan, kita diubahkan. Tuhan mau kita menjadi serupa dengan Tuhan. Meskipun serupa itu tidak gampang ya, tapi kita percaya firman-Nya ya dan amin. Nah kita akan akhiri, mungkin kita bisa bagi kelompok sebentar enggak ya Bu? Masih ada waktu ya? Oh iya, bisa ya, berapa menit ya Ibu? Masih ada waktu berapa menit? 10 menit ya? Oke, enggak apa-apa, 10 menit aja. Kenapa? 10 cukuplah, cukup ya. Kita tolong ditampilkan pertanyaannya Bu Evi. Nah, pertanyaannya adalah begini aja. Apakah kita sudah atau sedang atau belum menjadi orang Kristen yang bermetamorfosis? Nah, ayo kita cross check diri kita masing-masing ya. Hingga pada akhirnya kita mencapai fase hidup seperti Kristus. Nah, sharingkan bentuk perubahan kita. Ketika kita bermetamorfosis, ayo kita sharingkan. Bentuknya itu apa ya? Kemudian kalau ada waktu, ditutup dalam doa. Mungkin salah satu bisa mendoakan ya. Oke, ayo 10 menit kita akan sharing sebentar aja ya. Ya, silakan 10 menit kita akan sharing sebentar.